Salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kiranya perlindungan dan penyertaan Allah Bapa dari tempat yang maha tinggi menyertai kita semua. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Saya Deborah Feni. Saya akan membagikan pengalaman rohani saya, bagaimana perjalanan rohani saya bersama Tuhan Yesus dari tahun 2004. Dan saya akan membagikannya ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, kehidupan rohani saya yang suam kuku. Kedua, anak saya dibawa ke surga oleh Tuhan Yesus sebanyak 23 kali. Ketiga, saya tidak memakai obat lagi apabila sakit dari tahun 2006 sampai dengan sekarang. Keempat, Tuhan Yesus memberikan saya karunia menyembuhkan orang sakit. Kelima, bagaimana saya mengalami penderitaan ekonomi yang cukup berat, juga sakit penyakit seperti kanker. Saya juga mengalami penyerangan dari dukun-dukun seperti santet, guna-guna, telu, dan ilmu pelet. Mengalami penderitaan itulah Tuhan Yesus mengutus malaikat Mikael untuk datang kepada saya, mengajarkan saya peperangan rohani dengan dukun-dukun hampir di seluruh kota dan daerah di Indonesia, dan juga peperangan rohani dengan dukun-dukun di banyak negara di dunia. Dan yang keenam, bagaimana saya melakukan pelayanan ke pabrik yang kesurupan, juga mendoakan orang sakit di rumah sakit, dan juga mendoakan orang sakit di rumah-rumah. Saya dilahirkan dari kedua orang tua yang beragama Konghucu, yang berasal dari Bangka. Pada saat saya berusia 8 tahun, saya sudah merantau ke Jakarta mengikuti kakak saya, dan saya bersekolah dan dibesarkan di Jakarta, saudara. Dan pada saat itu saya beragama Katolik mengikuti kakak saya. Dan singkat cerita, saya akhirnya menikah dan saya dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama laki-laki, saudara, dan yang kedua perempuan. Pada saat itu saya mengalami kehidupan yang baik-baik saja. Saya tidak mengalami masalah yang berarti dalam kehidupan saya. Saya merasa berada dalam zona yang nyaman pada saat itu. Dan bagaimana kehidupan rohani saya pada saat itu? Kehidupan rohani saya suam-suam kuku, saudara, pada saat itu. Artinya dikatakan dalam firman Tuhan, jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Itu dikatakan Tuhan dalam firman-Nya, dan itu terjadi pada saya, saudara. Jadi ketika itu saya lebih mementingkan kehidupan saya di dalam pergaulan saya. Saya lebih mementingkan pertemanan saya lebih memprioritaskan kehidupan duniawi saya dibandingkan kehidupan saya dengan Tuhan. Di samping saya merawat anak-anak, saya mengurus rumah tangga, tetapi saya juga melakukan ibadah setiap minggu. Saya juga pergi gereja, dan itu semua saya lakukan sebagai rutinitas saja, saudara. Dan saya juga tidak pernah membaca firman Tuhan. Artinya saya membaca firman Tuhan, tetapi ketika belum sampai dengan satu perikop, saya sudah ngantuk dan saya sudah tertidur, saudara. Karena terjadi seringkali berulang seperti itu, akhirnya saya memutuskan untuk tidak membaca lagi, saudara. Saya juga berdoa hanya pada saat makan saja. Saya juga tidak melakukan pujian dan penyembahan, saudara. Saya juga tidak melakukan puasa. Dan semua saya lakukan, semua lebih kepada pergaulan saya. Dan akhirnya singkat cerita, saudara, sekitar tahun 2003, suami saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya karena dia diajak oleh seorang temannya untuk menjalankan suatu bisnis usaha di bidang tambang,
di salah satu kota di Indonesia. Dan saudara tahu, usaha itu hanya mencapai 6 bulan saja dan semua gagal total karena suami saya ditipu oleh seorang rekan bisnisnya, saudara. Nah, pada saat kejadian itu, saya berdoa kepada Tuhan dan saya bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan izinkan semua ini terjadi kepada saya? Padahal sebelumnya saya sudah berdoa dan saya sudah bertanya kepada Tuhan, apabila pekerjaan ini bukan rancanganmu, kiranya Engkau hentikan usaha ini. Tetapi mengapa Tuhan izinkan semua berjalan dan akhirnya gagal? Saya sempat juga komplain dengan Tuhan. Saya juga bertanya kepada Tuhan, apa maksud dari semua yang terjadi ini? Saya pada saat itu mengalami satu depresi, stres, dan juga khawatir, saudara. Saya takut karena pada saat itu suami saya tidak memiliki pekerjaan apapun. Dan akhirnya kita berusaha untuk menjalankan beberapa usaha dan semua itu tidak berhasil, saudara, dan tidak membuahkan hasil apapun. Dan akhirnya saya mulai coba untuk berdoa, bertanya kepada Tuhan, apa maksudnya semua ini? Apakah Tuhan ingin mengubah kehidupan saya lebih baik? Apakah Tuhan ingin mengubah karakter saya? Saya tidak tahu. Setiap hari terjadi pertengkaran, saudara. Kita saling menyalahkan. Dan akhirnya singkat cerita, ada seorang saudara saya yang mengajakkan saya dengan suami pergi ke sebuah persekutuan doa, mengikuti pujian dan penyembahan di beberapa gereja juga, di ministry yang dilakukan secara Kristen. Dan di situ saya mulai mengalami satu kedamaian, saudara. Saya menemukan sukacita dan saya merasa ada kelepasan, saya merasa ada kelegaan di situ karena masalah yang saya hadapi selama ini, kekhawatiran, ketakutan, beban berat, saya mulai perlahan-lahan dapat melepasnya. Dan saya mulai belajar untuk mengucap syukur, saudara. Di situ saya mulai berusaha untuk mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Saya belajar untuk mau hidup melekat, saudara. Walaupun saya pada saat itu belum begitu mengerti bagaimana saya harus melangkah kepada Tuhan. Dan saya juga melakukan penyembahan, saudara, di rumah seorang teman saya yang kebetulan dia juga seorang hamba Tuhan. Dan kita lakukan bersama suami saya kurang lebih hampir 1 tahun, dan kita lakukan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, saudara. Dan di situ saya betul-betul saya merasakan saya memperoleh satu kekuatan yang baru. Saya semakin mengerti jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya memperoleh kekuatan dan saya semakin mau belajar untuk hidup melekat dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan akhirnya singkat cerita, saudara, ketika saya membaca firman dan saya menemukan suatu firman yang sangat menguatkan saya, yaitu di kitab Yesaya 55 ayat yang ke-9 dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu, dan rancanganku daripada rancanganmu. Di sini jelas dikatakan betapa tingginya rancangan Tuhan bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Tetapi terkadang kita tidak mengerti dan tidak memahami dan tidak menyelami apa yang menjadi rancangan bagi saudara dan saya. Dan itu terjadi pada saya, saudara.
saya tidak mengerti apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan saya. Begitu dalam dan indahnya rancangan Tuhan bagi kita semua. Mengapa itu terjadi, saudara? Karena saya melihat segala sesuatu memakai kacamata dunia, saudara. Artinya, saya hanya melihat yang terlihat oleh mata saya. Saya tidak menggunakan kacamata rohani, saudara. Kacamata rohani adalah melihat segala sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Dan Tuhan mengajarkan saya untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata rohani. Kalau saya melihat segala sesuatu yang terlihat oleh mata, itu mudah, bukan? Kalau saya mengangkat tangan saya saat ini, mungkin saudara tahu, ini tangan kiri saya. Saya mengangkat tangan saya yang kanan. Mungkin saudara tahu ini adalah tangan kanan saya. Mudah, bukan? Tetapi saya bertanya, bagaimana ketika ada seseorang ingin memukul saudara saya? Mungkin saudara akan berlari dan berteriak minta tolong, atau mungkin saudara saya mungkin akan masuk ke dalam satu ruangan yang kosong, lalu mengunci pintu untuk menghindari orang tersebut. Mudah, bukan? Tetapi saya bertanya, bagaimana ketika kita melihat seseorang dipakai oleh iblis untuk merancang hal-hal yang tidak baik terhadap saudara dan saya, merancang yang tidak baik terhadap istri saudara, terhadap suami dan anak-anak saudara, dan dia baru merancang saudara, dia belum melakukannya, baru sampai di pikiran saudara. Artinya baru sampai di pikiran dan orang tersebut belum melakukannya. Bagaimana saudara dan saya dapat mengetahui tindakan orang tersebut? Oleh karena itu, Tuhan mengajarkan saya untuk senantiasa hidup di dalam dua alam, saudara, yaitu alam nyata dan alam roh. Alam nyata adalah alam di mana hanya dapat dilihat dengan mata. Segala sesuatu dapat terlihat dengan mata. Sedangkan alam roh adalah alam di mana tidak dapat dilihat oleh mata. Segala sesuatu tidak terlihat oleh mata kita. Tetapi berbeda dengan Tuhan, saudara. Karena Tuhan yang memiliki alam semesta ini, Tuhan yang menciptakan seluruh isi alam semesta ini, dia dapat mengetahui segalanya. Dan karena juga dia sumber dari segalanya, dia dapat melihat di alam nyata, Tuhan juga dapat melihat di alam roh. Artinya Tuhan dapat melihat di dalam alam yang terlihat oleh mata, Tuhan juga dapat melihat di alam yang tidak terlihat oleh mata. Saya akan mengambil satu contoh, karena saya pernah mengalaminya di dalam kehidupan saya. Suatu ketika, anak saya mendapat satu penglihatan, vision dari Tuhan. Dia melihat ada 4 kubur, saudara. Kubur pertama adalah tertera nama suami saya. Kubur kedua tertera nama saya. Kubur ketiga tertera nama anak laki-laki saya yang pertama. Kubur keempat tertera nama anak saya yang paling kecil, saudara. Dan di atas kubur tersebut anak saya melihat ada nama seseorang, dan saya mengenal nama orang tersebut. Dan akhirnya Tuhan meminta kita untuk berdoa.
Dan saya juga bertanya kepada Tuhan, apa maksud semua ini? Dan Tuhan mengatakan, ada seseorang yang ingin meneluh kita berempat, dan kita berempat memiliki roh maut, saudara. Dan akhirnya saya berdoa dan saya menangkingnya. Dan saudara tahu apa yang terjadi setelah 1 minggu kemudian? Tepatnya pada malam hari, pada lampu rumah saya terjadi satu percikan api, seperti terjadi konsleting pada listrik, dan tiba-tiba lampu rumah saya mati seluruhnya. Setelah itu diikuti rumah depan saya juga mati lampunya, dan setelah itu 2 rumah dari depan rumah saya juga mati, dan setelah itu saya mendengar suatu letusan. Dan juga tiang listrik dari depan rumah saya, tepatnya di antara rumah saya dan di rumah sebelah rumah saya, itu terjadi percikan api. Di situ Tuhan betul-betul mengajarkan saya bahwa pentingnya hidup di dalam alam roh, yaitu alam yang tidak terlihat oleh mata. Mengapa itu sangat penting bagi kita semua, bagi saudara dan saya? Artinya, ketika kita hidup di dalam alam roh, kita pasti akan memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Kita pasti memiliki hubungan yang sangat melekat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki hubungan tersebut? Yaitu Tuhan ajarkan saya, artinya kita harus memiliki kehidupan rohani yang taat. Artinya kita harus melakukan kehendak Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Seperti kita harus berdoa, kita harus membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kita harus juga melakukan puasa. Kita juga harus melakukan pujian dan penyembahan. Ketika saudara ada di dalam level tersebut, maka Tuhan akan membukakan hal-hal yang belum terjadi. Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang membahayakan anak-anaknya. Karena itulah pentingnya hidup di dalam 2 alam, alam nyata dan alam roh, yaitu melihat segala sesuatu dengan kacamata dunia dan juga melihat segala sesuatu dengan menggunakan kacamata rohani. Tuhan mengajarkan saya seperti itu, saudara. Sehingga ketika kita ada di dalam level itu, kita akan diberikan oleh Tuhan roh kepekaan. Artinya, kita akan disertai dengan vision, mimpi, mungkin penglihatan, untuk membongkar semua perbuatan-perbuatan si jahat dalam kehidupan kita sebelum itu datang dan membahayakan anak-anaknya. Sejak itu, saudara, saya semakin memiliki kekuatan yang baru. Saya semakin melekat dengan Tuhan, dan saya akhirnya membangun satu mezbah doa bersama suami dan anak-anak saya. Saya mulai menyembah Tuhan. Saya juga melakukan puasa, saudara, bersama suami saya. Dan waktu itu saya melakukan puasa kurang lebih hampir 1 tahun, saudara. 12 jam saya makan hanya sekali, dan juga saya membaca firman, dan saya lakukan itu bersama anak-anak saya. Di situ saya merasa saya mulai memiliki kekuatan yang baru. Saya mulai mengerti bagaimana saya harus melangkah kepada Tuhan. Dan akhirnya, saudara, suatu ketika saya berdoa, dan ketika saya memejamkan mata saya mendengar suatu suara, dan pada saat itu
roh saya seperti keluar dari tubuh saya, dan saya mendengar suara, dan saya tahu itu adalah suara Tuhan Yesus. Dia katakan, "Feni, jangan lagi mengurus ini dan itu, karena kedatanganku sudah dekat." Dan saya meminta hikmat Tuhan, apa itu? Apa arti dari ini dan itu? Dan Tuhan katakan, itu adalah pergaulan saya. Lalu akhirnya saya memejamkan mata kembali dan saya mendapatkan satu vision, penglihatan, yaitu saya melihat jalan panjang sekali dan di ujungnya ada sebuah rumah, dan di kiri kanannya terdapat suatu pemandangan dengan bunga-bunga yang berwarna-warni, saudara, yang sangat indah sekali. Dan saya meminta hikmat Tuhan, apa arti dari vision tersebut? Tuhan katakan, berjalanlah terus, maka kamu akan menemukan rumah Bapa, dan janganlah melihat kiri dan kanan, karena kiri dan kanan adalah dunia. Jangan lagi mendengar suara kiri dan kanan, tetapi dengarlah suara Tuhan. Dan itu yang terjadi, saudara. Sejak Tuhan berikan vision itu, semakin menguatkan saya. Dan akhirnya, singkat cerita, saudara, saya dikuatkan oleh satu firman ini, yaitu di kitab Yohanes 4 ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Saudara, saya menggarisbawahi menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah hidup kudus, hidup benar. Dan apa itu hidup kudus, hidup benar? Hidup yang menjaga sikap hati kita di hadapan Tuhan, menjaga sikap tubuh kita, menjaga sikap mulut, perkataan, dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga mengajarkan saya dan memberitahukan saya melalui anak saya bahwa apa itu arti dari hidup kudus. Hidup kudus adalah hidup yang jauh dari dosa dan hidup selalu mengandalkan Tuhan. Itu Tuhan katakan. Dan Tuhan juga katakan, letakkanlah kekuatanmu ke dasar laut dan tinggikanlah kuasaku setinggi langit. Apa arti pepatah tersebut, saudara? Artinya, letakkan kekuatanmu ke dasar laut. Janganlah saudara mengandalkan manusia, karena ketika saudara mengandalkan manusia, saudara akan kecewa dan gagal. Tetapi andalkan Tuhan, karena ketika saudara mengandalkan Tuhan, saudara akan berhasil dan tidak akan merasa kecewa. Dan akhirnya, saudara, di tahun 2004 saya dengan suami memutuskan untuk melakukan baptis. Dan sebelumnya kita telah berdoa dan Tuhan katakan lakukanlah, dan saya dan suami melakukan baptis di salah satu gereja di Jakarta. Dan singkat cerita, setelah itu saya menerima satu reward dari Tuhan, yaitu satu hadiah yang Tuhan berikan kepada saya setelah saya mau sungguh-sungguh mengikuti Dia, yaitu anak saya yang paling besar disembuhkan kedua matanya dari silinder 5, dan saya juga diberikan kesembuhan oleh Tuhan terhadap kedua mata saya dari silinder dan minus, saudara. Bagaimana, saudara, Tuhan menyembuhkan mata anak saya? Suatu ketika saya mendengar suara Tuhan secara audible. Tuhan katakan, tumpangkan tanganmu kepada anakmu, maka kedua mata anakmu akan sembuh. 2 minggu kemudian, matamu juga akan disembuhkan. Tuhan katakan seperti itu. Saudara, saya memberanikan diri pada saat itu untuk menumpangkan tangan saya terhadap anak saya,
Dan itu terjadi pada malam hari, saudara. Saya hanya pada saat itu menggunakan bahasa roh, saudara. Dan saya doakan anak saya. Dan hari itu Tuhan tuntun saya untuk melepaskan kacamata anak saya. Dan akhirnya keesokan harinya, begitu anak saya bangun dari tidurnya, saudara, dia berteriak. Dia mengatakan, "Mami, aku dapat melihat dengan jelas. Aku dapat melihat semua tulisan di tembok." Karena kan dia memang ada menempel jadwal mata pelajaran di tembok. Biasa dia tidak bisa melihat tanpa kacamata. Dan saat ini dia bisa melihat semuanya dengan jelas, dia katakan. Dan saya sangat bahagia pada saat itu. Dan akhirnya, saudara, 2 minggu kemudian saya berdoa dan saya mulai meminta kepada Tuhan bahwa, "Tuhan, kalau memang Kau berjanji akan menyembuhkan mata saya, sembuhkanlah saat ini mata saya, Tuhan." Pada saat itu juga, saudara, saya merasakan ada suatu sinar berwarna kuning yang sangat lembut sekali menembus kepada kedua mata saya. Dan pada saat itu juga saya bisa melihat dengan jelas, saudara. Dan keesokan harinya betul-betul saya bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Saya dapat melihat wajah seseorang dengan jelas. Karena saudara tahu, kalau saya dengan seseorang dengan jarak pandang kurang dari 1 meter, saya tidak bisa melihat wajah orang tersebut. Semuanya gelap, saudara. Dan juga ketika saya berada di dalam ruangan yang ber-AC, atau saya mengunjungi mall yang ber-AC, mata saya biasanya iritasi, saudara, merah dan pedih. Dan itu yang terjadi, saudara. Tetapi ketika Tuhan telah menyembuhkan mata saya tidak merasakan itu semua lagi. Dan suatu ketika saya menguji mata saya menyetir mobil pada saat itu, pada malam hari. Saya menyetir mobil dengan kecepatan 80 km per jam, saudara, di jalan tol. Dan puji Tuhan, saya dapat melihat semuanya dengan jelas. Memang sebelumnya, saudara, saya sudah dinubuatkan oleh 3 hamba Tuhan, dan juga saya diberikan 3 mimpi oleh Tuhan, saudara, sebelumnya. Saya akan membagikan kepada saudara apa artinya. Yang pertama, seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa siap-siap kamu mau dipakai Tuhan. Dan hamba Tuhan yang kedua mengatakan, kamu mau dipakai oleh Tuhan dan kamu akan melihat kemuliaan Tuhan yang tidak pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Dan hamba Tuhan ketiga mengatakan, kamu mau dipakai sebagai berita kesaksian dan kamu tidak boleh menolak. Apabila kamu menolak, kemanapun kamu pergi, kamu akan dikejar oleh Tuhan, bahkan sampai ke kolong langit manapun. Lalu saya tidak mengerti, saudara. Saya mendengar hamba Tuhan tersebut dan saya bertanya, bagaimana saya harus melakukannya? Dia hanya katakan, diam di bawah kaki Tuhan, hidup kudus, dan berdoa juga. Dan saya akan juga jelaskan 3 mimpi saya, yaitu yang pertama, saya melihat Tuhan Yesus memakai jubah putih, berdiri di padang gurun yang tandus, yang tidak memiliki tanaman sama sekali. Dan Tuhan Yesus pada saat itu membelakangi saya, saudara. Dan saya berdiri persis di belakang Tuhan Yesus. Tetapi jarak saya dengan Tuhan Yesus masih cukup jauh, saudara. Kurang lebih sekitar 20 meter lebih. Dan pada saat itu saya bertanya kepada Tuhan dan saya minta
meminta hikmat. Apa arti dari penglihatan tersebut? Tuhan katakan bahwa padang gurun yang tandus menggambarkan kerohanian saya yang kering pada saat itu. Dan mengapa Tuhan Yesus membelakangi saya? Karena Tuhan tidak mengenal saya. Dan saya masih memiliki hubungan yang cukup jauh dengan Tuhan pada saat itu. Dan mimpi kedua, saya melihat di dalam rumah saya banyak sekali foto-foto yang dipajang yang di dinding rumah saya, dan foto-foto tersebut secara ajaib dapat naik turun dengan sendirinya, saudara. Dan dia dapat bertukar sendiri. Foto-foto yang buruk ditukar dengan foto yang baik, sedangkan foto yang baik tetap stay di tempat itu. Jadi saya melihat semua dapat bergerak secara cepat dengan secara ajaib, saudara. Dan setelah itu saya juga melihat sebuah bakul yang berisi pakaian yang sudah dicuci tetapi sangat berantakan di dalam bakul tersebut dan belum tersusun rapi. Dan pada saat itu saya melihat dalam mimpi tersebut pakaian-pakaian tersebut dapat bergerak sangat cepat dan membentuk lipatan-lipatan yang sangat rapi sekali. Dan saya meminta hikmat kepada Tuhan, apa arti dari mimpi tersebut? Tuhan katakan, ketika kamu mau hidup di dalam Tuhan, mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Roh Kudus akan turut campur di dalam kehidupan rumah tanggamu. Bahkan sekalipun ketika kamu mengalami satu masalah ekonomi, kamu tidak dapat membayar seorang pembantu lagi untuk membantu kamu, maka Tuhan katakan, maka Roh Kudus akan turut bekerja membantu kamu, memberikan hikmat kepada kamu untuk dapat melakukan semua pekerjaan rumah tangga dengan baik. Dan mimpi ketiga, saudara, saya akan bagikan. Saya bermimpi saya menaiki sebuah bukit Golgota, dan pada saat saya mau naiki bukit Golgota tersebut, perjalanan saya tidak mulus, saudara. Saya berjalan dengan siksa. Mengapa siksa? Karena pada saat saya melangkah, saya selalu menemukan lubang hitam, saudara. Dan lubang hitam tersebut saya melihat banyak sekali orang-orang yang terjerumus masuk ke dalam. Dan saya selalu berusaha untuk menghindari lubang hitam tersebut dan saya berjalan ke kanan. Lalu ketika saya berjalan ke kanan, saya menemukan lubang hitam lagi dan saya melihat sekelompok orang masuk ke dalam lubang hitam tersebut. Dan saya berusaha menghindari dan saya lari ke kiri, saudara. Begitu seterusnya, akhirnya saya berjalan sampai pertengahan Bukit Golgota, kurang lebih 50% perjalanan saya, dan lalu saya melihat ke atas dan tidak ada lagi lubang-lubang hitam lagi, dan saya akhirnya berjalan ke pinggir rumputan sebelah kanan. Pada saat saya berjalan kurang lebih 20% lebih, saya melihat di pinggir rumputan ada satu sosok yang gagah perkasa, yang begitu sangat tampan. Dan saya mendekat kepada sosok tersebut. Ternyata itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Pada saat itu dia terbaring di rumputan dengan memakai mahkota duri, saudara, dengan bercucurkan darah mengalir di tubuhnya, dan dia tunjukkan kesakitannya di hadapan saya, dan dia merintih kesakitan, saudara. Dan Tuhan Yesus juga memakai sedikit kain di pinggangnya. Pada saat itu saya hanya diam tertegun. Saya pada saat itu mendekat dan saya berusaha untuk menolong dan saya ingin menggendong Tuhan Yesus. Tetapi saya tahu saya tidak akan mampu untuk mengangkat dan menggendong Tuhan Yesus. Akhirnya saya membatalkan, saudara. Dan akhirnya saya hanya terdiam dan saya hanya mengatakan,
Oh Tuhan Yesus, Engkau begitu sangat menderita buat menebus dosa-dosa kami semua. Lalu saya mendengar suatu bisikan di telinga saya, seperti ada yang berbicara kepada saya. Dia katakan, Feni, janganlah kamu merasa dirimu yang paling menderita di dunia ini, karena penderitaanmu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan yang Yesus alami di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Lalu saya tertegun, terdiam, dan saya hanya menangis di hadapan Yesus. Lalu saya menengadah ke atas, saudara. Saya melihat puncak daripada Bukit Golgota, dan saya melihat ada sebuah salib besar berdiri di puncak Bukit Golgota. Dan saya berpikir pada saat itu, apabila saya ingin meraih salib tersebut, saya hanya tinggal berlari saja dan tidak ada hambatan lagi. Dan mimpi saya hanya sampai di situ, saudara. Dan akhirnya, saudara, pada tahun 2005, tepatnya 19 Juni, anak saya pada saat itu, anak saya yang pertama, berusia 7 tahun setengah, dia dibawa ke surga oleh Tuhan Yesus sebanyak 23 kali sampai dengan Desember 2005. Dan ketika dia dibawa ke surga, selalu dia lakukan di atas ranjang saya. Dan pada malam hari, pukul 7 malam, saya akan membagikan kepada saudara bagaimana kronologisnya dia dibawa ke surga. Dia katakan, Tuhan Yesus memakai jubah putih, menunggangi kuda putih, datang menjemput dia, dan kuda putih tersebut berjalan melalui karpet merah, saudara, untuk menjemput anak saya. Dan lalu anak saya naik ke punggung Tuhan Yesus, dan dia seperti menunggang kuda. Dan dalam sekejap mata, saudara, dia sudah sampai di surga. Dia katakan, Mami, aku sudah sampai di surga. Dan saat ini Tuhan Yesus mengajak dia ke dalam satu ruangan untuk mengganti bajunya dengan jubah putih. Lalu Tuhan Yesus mengajak anak saya untuk berenang, saudara. Dan ketika berenang, anak saya katakan di dalam air dia tidak memejamkan mata dan matanya tidak perih, saudara. Dan ketika keluar dari kolam renang, anak saya katakan jubah yang dia pakai itu tidak basah, saudara. Dan di sana semuanya serba sempurna. Dan Tuhan Yesus juga mengajak dia bermain di pinggir sungai. Dan dia katakan di surga itu terdapat 4 bagian, yaitu surga utara, surga selatan, surga barat, surga timur. Dan di tengah-tengah surga terdapat gunung yang bernama Gunung Salib. Juga ada gunung batu, saudara. Dia katakan di surga tidak ada sinar matahari, hanya ada sinar kemuliaan Allah. Dia juga melihat di surga bahwa malaikat-malaikat menyembah Allah. Dia juga melihat di surga ada sungai yang terpanjang bernama Sungai Kemuliaan. Dia juga katakan bahwa di surga Tuhan telah menyiapkan rumah-rumah bagi para hamba Tuhan, dan rumah-rumah tersebut terbuat dari perak, ada yang terbuat dari emas, dan juga ada yang terbuat dari berlian. Dan itu semua sesuai dengan tingkat rohaninya masing-masing. Dan juga dia melihat semua buku-buku rohani dan lagu-lagu rohani yang ada di dunia saat ini, di muka bumi saat ini, semuanya terjadi terlebih dahulu di surga, baru di muka bumi. Dia juga melihat bahwa binatang-binatang di surga itu tidak buas dan tidak dapat menerkam. Lalu Tuhan Yesus mengajak dia ke dalam sebuah ruangan untuk menikmati perjamuan kudus bersama ke-11 muridnya. Setelah itu dia juga dibawa oleh Tuhan Yesus ke sebuah ruangan untuk bertemu kepada para nabi-nabi seperti Nabi Abraham,
Nabi Musa, Nabi Elia, juga Nabi Daud, saudara. Sejak dari anak saya dibawa ke surga, saudara, sejak itulah dia menjadi penyambung lidah bagi saya kepada Tuhan, ataupun sebaliknya Tuhan kepada saya. Jadi apabila saya ingin bertanya kepada Tuhan, ataupun Tuhan ingin memberikan saya firman secara pribadi kepada saya dan memberikan pesan kepada saya, dia sampaikan semua melalui anak saya. Dan itu terjadi, anak saya sebagai penyambung lidah itu dari tahun 2006 sampai dengan April tahun 2013, saudara. Dan akhirnya Tuhan menutup penglihatan dia. Jadi hanya berlangsung dari tahun 2006 anak saya menjadi penyambung lidah bagi saya kepada Tuhan Yesus, sampai dengan tahun 2013 pada bulan April. Dan akhirnya Tuhan menutup penglihatan itu, dan Tuhan katakan akan digantikan dengan saya. Dan singkat cerita, akhirnya di awal tahun 2006 Tuhan Yesus datang kepada saya, dan dia sampaikan kepada anak saya bahwa dia katakan, buanglah semua obatmu di kulkas. Tetapi pada saat itu, saudara, saya tidak melakukannya dan saya memberontak, saudara, dan saya tidak percaya. Lalu akhirnya keesokan harinya Tuhan meminta saya untuk membuang kembali obat tersebut, dan saya juga tidak melakukannya. Akhirnya, saudara, hari ketiga Tuhan datang lagi dan dia katakan, buanglah semua obat-obatmu di kulkas. Dan saya juga tidak lakukan, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Anak saya yang paling kecil mengalami satu panas yang cukup tinggi, sekitar 40 derajat Celcius, dan pada saat itu saya cukup panik, saudara, karena saya takut terjadi stip. Memang pada saat itu tidak terjadi stip pada anak saya, tetapi saya khawatir sekali. Dan pada saat itu suami saya sedang berada di luar kota, saudara. Akhirnya pada pukul 2 pagi saya memberanikan diri, saya bersama anak saya pergi ke rumah sakit. Saya pergi ke UGD dan akhirnya disuntik oleh seorang dokter di bagian, di bagian belakang bokongnya. Dan apa yang terjadi? Keesokan harinya anak saya tidak sembuh, saudara, dan akhirnya saya panik dan saya mencoba mendoakan anak saya dan saya menggunakan bahasa roh, dan puji Tuhan setelah itu anak saya panasnya turun menjadi 36 derajat, dan di situ saya betul-betul mulai percaya. Dan akhirnya, saudara, saya membuang semua obat-obat di kulkas saya, dan saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu. Dan akhirnya, saudara, singkat cerita, sekitar bulan Oktober tahun 2006, dan Tuhan datang kepada saya dan dia meminta saya untuk menulis di buku, dan dia katakan, akulah Tuhan Allahmu, wartakan Injilku kepada setiap orang. Apabila kamu setia dan berhasil, maka aku akan memberikan kamu karunia menyembuhkan orang sakit. Dia katakan seperti itu. Dan Tuhan juga katakan, mengapa aku pertemukan kamu dengan suamimu, itu karena rancanganku. Dan Tuhan juga katakan, mengapa aku memberikan kamu ujian, karena aku ingin melihat kesetiaanmu kepadaku sampai pada akhir nanti. Dan akhirnya, saudara, sekitar bulan Desember, saudara, saya kembali diperhadapkan dengan situasi ekonomi yang sangat berat, saudara. Saya tidak memiliki apa-apa lagi, dan saya tidak makan 14 hari, saudara. Dan saya tidak boleh meminta tolong kepada siapapun. Saya hanya berharap kepada Tuhan. Saya hanya boleh berharap kepada Tuhan pada saat itu. Akhirnya pada saat hari ke-13, saudara, saya betul-betul merasakan dehidrasi, saudara. Seperti tubuh saya dingin dan tubuh saya lemas. Saya merasa tidak kuat lagi, saudara. Dengan apa saya bertahan selama 14 hari, saudara? Saya menemukan makanan yang
tertinggal, yaitu kacang kedelai saudara, saya menemukan, dan hanya tinggal, saudara tahu kantong setengah kilo, itu kacang kedelainya hanya tinggal setengah saudara. Itu saya goreng dan saya bagi-bagikan untuk bertahan hidup. Dan akhirnya saudara, saya berdoa pada hari ke-13, saya katakan kepada Tuhan, saya tidak kuat lagi, dan saya minta Tuhan nyatakan mujizatnya, dan Tuhan mengirimkan makanan untuk saya. Akhirnya saudara tahu pada hari ke-14, tepatnya tanggal 26 Desember, sekitar pukul 10 malam, seorang teman saya datang mengunjungi saya dan dia memberikan saya sejumlah uang. Uang tersebut saya pakai untuk, saya gunakan untuk membeli makanan saudara. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi? Saya hanya dapat makan 2 atau 3 sendok saja, karena pada saat itu tubuh saya belum bisa menerima, karena mungkin saya sudah terlalu lama saya tidak makan, jadi perut saya belum terbiasa dengan makanan. Saudara mungkin bertanya, bagaimana kedua anak saya dapat bertahan pada saat itu? Anak saya, bagaimana Tuhan menjaga dia ketika saya tidak memiliki makanan? Bagaimana Tuhan memelihara dia saudara? Yaitu Tuhan membawa kedua anak saya ke surga saudara. Dan kedua anak saya menceritakan bahwa dia dibawa ke surga oleh Tuhan Yesus, dan di sana dia diberikan makanan saudara. Di sana dia katakan Tuhan Yesus memberikan mereka barbeque, jago, juga diberikan ayam bakar, juga Tuhan memberikan dia makanan pizza. Dan setelah dia kembali dari surga, dia ceritakan kepada saya bahwa dia sudah kenyang. Dan saya tanya, apakah kamu kenyang di sana ketika Tuhan membawa mereka ke surga, memberikan mereka makanan? Dia katakan, Mami, aku sudah kenyang. Dan dia membuka perutnya saudara. Memang pada saat itu saya melihat perutnya agak sedikit besar, seperti orang yang sudah kenyang saudara. Dan dia bertahak saudara depan saya. Itu yang terjadi. Akhirnya, singkat cerita, di tahun 2007 saya kemudian diperhadapkan kembali dengan penderitaan ekonomi yang cukup berat saudara. Saya tidak memiliki air lagi saudara. Kenapa? Karena air pump saya disegel saudara. Karena saya tidak membayar selama 3 bulan, akhirnya disegel dan saya tidak memiliki air. Lalu saya bertanya kepada Tuhan melalui anak saya, apa yang harus saya lakukan? Dan Tuhan mengatakan memakai air hujan. Pada saat itu saya cukup terkejut saudara. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau saya harus menggunakan air hujan. Tetapi itu yang terjadi saudara. Tuhan betul-betul memelihara hidup saya selama 1,5 tahun menggunakan air hujan saudara. Dan air hujan itu Tuhan kirimkan, itu paling cepat biasanya 2 hari, kadang-kadang 3 hari, dan paling lama 4 hari. Tuhan pelihara hidup saya sampai dengan 1,5 tahun menggunakan air hujan. Saya betul-betul saudara mencuci baju menggunakan air hujan. Dan suatu ketika saya pernah mengalami tidak memiliki air lagi sama sekali. Saya kehabisan air saudara, dan saya bertanya melalui anak saya. Saya katakan kepada Tuhan, saya tidak memiliki air lagi. Apa yang harus saya lakukan? Dan Tuhan katakan, aku akan mengirim air hujan untukmu sekarang, dia katakan. Lalu saya katakan, Tuhan, kirimkan air hujan itu sekarang. Saudara tahu apa yang terjadi? Sekitar kurang lebih 4 menit sampai dengan 5 menit. Saya melihat di sekitar saya semua awan itu mendung saudara. Awan itu hitam yang bertanda bahwa akan turun hujan saudara. Dan pada saat itu saya betul-betul melihat kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Dia nyatakan kepada saya, semua cuaca di sekitar rumah saya sudah gelap saudara, dan awan sudah hitam. Tidak lama saudara, saya mendengar guntur
petir menggelegar saudara. Lalu betul-betul saudara tahu Tuhan menurunkan hujannya yang begitu deras saudara. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri betapa luar biasa keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi saya. Dan saya kembali mengingat apa yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan kepada saya, bahwa saya akan melihat kemuliaan Tuhan yang tidak pernah saya lupakan seumur hidup saya. Dan luar biasa saudara, ajaib kuasanya, nyata sekali perbuatan Tuhan saudara. Dan setelah itu tidak sampai di situ saudara, saya diperhadapkan kembali. Saya tidak memiliki lampu saudara selama 8 bulan karena PLN saya disegel saudara. Saya tidak membayar selama 3 bulan dan akhirnya disegel. Dan Tuhan menggerakkan seseorang untuk memberikan saya sebuah lentera saudara. Saudara tahu lentera yang memakai sumbu dan harus memakai minyak tanah, itu saudara yang harus pakai. Saya gunakan. Jadi saya hidup betul-betul seperti hidup di desa saudara pada saat itu. Dan singkat cerita, tidak lama dari itu kembali saya diperhadapkan satu situasi ekonomi yang sangat berat saudara. Saya kembali diperhadapkan tidak memiliki makanan dan tidak memiliki air saudara. Kurang lebih 9 hari saya bertahan hidup tidak memiliki air dan tidak memiliki makanan saudara. Akhirnya pada saat itu bagaimana saya bertahan? Saya mencari-cari makanan yang tersisa mungkin. Pada saat itu saya membuka kulkas saya dan saya di bawah kulkas saya di laci yang paling bawah saya menemukan sebuah labu siam. Saudara tahu labu siam? Lalu saya kupas labu siam tersebut dan saya potong, saya bagi 4 dan saya bagikan kepada anak-anak saya. Seperti itu saya bertahan hidup. Lalu saya juga menemukan air saudara, sedikit air di dandang. Saudara tahu dandang yang tempat untuk mengukus makanan. Saya mendapati sisa air sedikit bekas mengukus dan itu saya tuang ke dalam gelas dan saya mendapatkan kurang lebih 4 gelas dan saya bagikan kepada suami dan anak-anak saya. Dengan itu saya coba bertahan untuk hidup selama 9 hari saudara. Dan akhirnya saudara, selama penderitaan tersebut, saudara tahu apa yang Tuhan lakukan kepada saya. Suatu ketika Tuhan katakan melalui anak saya, Tuhan Yesus katakan, aku akan mengutus malaikat Mikaelku untuk datang kepadamu untuk mengajarkan banyak hal kepada saya. Saudara tahu, setiap malaikat Mikael akan berkunjung kepada saya. Tuhan selalu berbicara terlebih dahulu bahwa Tuhan katakan malaikat Mikaelku akan datang kepadamu, dan Tuhan selalu tentukan jamnya saudara. Kalau malaikat Mikael itu akan datang pukul 7 malam, Tuhan Yesus katakan malaikat Mikaelku akan datang kepadamu besok pukul 7 malam. Dia selalu katakan seperti itu. Atau besok pukul 4 sore. Tuhan selalu katakan seperti itu. Saudara tahu bagaimana sosok malaikat Mikael? Anak saya menggambarkan dia memiliki rambut yang keriting, rambutnya berwarna pirang saudara, dan tubuhnya sangat gagah perkasa dan sangat tinggi sekali saudara. Mungkin sekitar 2 meter lebih sampai 3 meter mungkin. Anak saya menggambarkan seperti itu. Dia katakan tinggi sekali dan kulitnya berwarna putih saudara. Malaikat Mikael mengajarkan saya banyak hal saudara.
Malaikat Mikael mengajarkan saya peperangan rohani dengan dukun-dukun saudara, dengan dukun-dukun di hampir semua kota dan daerah di Indonesia. Dan juga Malaikat Mikael mengajarkan saya peperangan rohani dengan dukun-dukun di hampir banyak negara-negara di dunia saudara. Dan Malaikat Mikael juga memberitahukan saya apa yang terjadi di balik alam roh ini. Apa yang terjadi di balik dunia nyata, dunia yang tidak terlihat oleh mata ini. Dia membongkarnya saudara. Bahwa semua negara di dunia ini sudah terikat kuasa gelap saudara. Tuhan katakan seperti itu. Dan akhirnya saudara, sekitar tahun 2010 saya dan suami memutuskan untuk menjual rumah saya, dan saya gunakan uang tersebut untuk menyewa sebuah rumah dan saya pakai untuk kebutuhan hidup saya saudara. Dan singkat cerita, di tahun 2011 kemudian saya diperhadapkan lagi dengan satu sakit penyakit yang cukup membuat saya menderita saudara. Saya mengalami sakit kanker serviks saudara, kanker leher rahim. Dan Tuhan katakan pada saat itu penyakit kanker ini bersifat ganas saudara, dan akan mematikan saya. Dan saya minta Tuhan untuk menyembuhkannya. Dan kanker tersebut sudah membesar seperti saudara tahu, seperti bola bekel, dan bahkan lebih besar dari bola bekel. Dan akhirnya Tuhan menyatakan mujizatnya kepada saya. Pada hari ke-12 akhirnya Tuhan menyembuhkan saya, dan benjolan tersebut pecah saudara, mengeluarkan darah yang berwarna hitam bercampur nanah. Dan akhirnya singkat cerita, di tahun 2012 kembali saya diperhadapkan. Saya terkena kanker lagi yang kedua kali saudara. Kanker serviks leher rahim, sama seperti yang saya alami sebelumnya. Dan pada saat itu ada seorang hamba Tuhan yang meminta saya untuk melakukan operasi di salah satu rumah sakit, dan kebetulan dokter itu dia mengenalnya dan dia katakan kamu boleh operasi dan gratis. Tetapi saya tidak mau melakukannya karena, dan saya katakan kepada hamba Tuhan tersebut, saya harus melakukan perintah Tuhan, dan Tuhan katakan saya tidak boleh memakai obat-obatan atau kekuatan apapun. Saya hanya boleh mengandalkan mujizat. Pada saat itu hamba Tuhan tersebut tertegun mendengar saya berbicara seperti itu. Dan akhirnya saudara, Tuhan nyata mujizatnya. Hari ke-11 benjolan tersebut pecah saudara, dan Tuhan sembuhkan. Dan akhirnya sekitar di tahun 2012, sekitar bulan Juli, Tuhan mengutus saya untuk mendoakan papa saya, karena papa saya mengalami satu penyakit osteoporosis kronis yang mengakibatkan lumpuh di sekujur tubuhnya saudara, dan osteoporosisnya sudah menjalar sampai ke tulang sumsum belakang. Dan pada saat itu memang papa pernah dirawat di salah satu rumah sakit dan tinggal di rumah sakit selama 2 bulan, dan akhirnya pihak rumah sakit minta saya, papa dikembalikan ke rumah saja dan dirawat di rumah. Dan Tuhan mengutus saya untuk mendoakan papa pada saat itu. Dan akhirnya saya memberanikan diri saudara, saya mendoakan papa. Dan pada hari pertama saya doakan, papa sudah mulai merasa, dia katakan ada rasa seperti gatal-gatal di sepanjang sekujur tulang sumsum belakangnya. Di hari kedua saya doakan, papa sudah mulai bisa membalikkan badannya. Sebelumnya dia lumpuh total, tubuhnya itu kurus kering, kakinya membentuk silang saudara, dan tidak bisa lagi menggerakkan badannya sedikit pun. Dan hari ketiga, papa saya sudah mulai meminta untuk nyala AC saudara.
Dan apa yang terjadi saudara, pada hari keempat tiba-tiba dia membawa tongkatnya, dia berjalan saudara. Dari kamar dia berjalan yang buat saya cukup jauh ya, dia menuju ke, pada saat itu menuju ke meja makan. Dia berjalan sendiri dan kita semua terkejut melihat papa keluar berjalan sendiri dari kamar menuju meja makan. Di situ saya melihat kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Dan papa sendiri yang mengatakan bahwa kuasa Tuhan Yesus tidak ada yang mengalahkan di dunia ini. Dan singkat cerita saudara, di tahun 2013 akhirnya saya melakukan pelayanan saudara. Saya melayani sebuah pabrik di daerah Bogor, sebuah pabrik yang mengalami kesurupan, dan sudah berjalan selama 4 bulan kesurupan tersebut dan mengganggu semua kinerja pabrik tersebut, dan juga karyawannya mengalami sakit penyakit, bermacam-macam penyakit, dan mereka sering berteriak-teriak kesurupan dan minta darah saudara. Dan owner daripada perusahaan tersebut sudah 4 kali mencoba datang masuk ke dalam pabrik tersebut, tetapi tidak bisa saudara. Setiap dia ingin masuk ke pabrik tersebut, kepala dia seperti ada yang menusuk, sakit sekali, sakit yang luar biasa. Dan akhirnya dia membatalkan untuk masuk ke pabrik. Dan dia sudah coba sampai 4 kali saudara, dan akhirnya dia tidak pernah mencoba lagi saudara. Dan akhirnya saya diminta oleh seorang teman saya untuk mendoakan pabrik tersebut. Dan akhirnya saya mengangkat satu kepala kambing yang ditanam di dalam pabrik tersebut. Dan setelah kepala kambing itu diangkat dan pabrik tersebut didoakan, saudara tahu apa yang terjadi? Keesokan harinya mujizat Tuhan nyatakan, kuasanya Tuhan nyatakan, tidak ada lagi terjadi kesurupan, dan pengusaha tersebut keesokan harinya langsung datang ke pabrik tersebut, dan puji Tuhan dia katakan dia tidak sakit lagi kepalanya. Setelah itu saya juga melayani seorang pengusaha yang sakit terbani ranjang. Maaf saudara, seorang pengusaha yang sakit terbaring di sebuah rumah sakit, dan dokter sudah memvonis nyawa orang pengusaha tersebut tinggal 2 minggu lagi. Dia mengalami sakit komplikasi saudara, yaitu sakit hepatitis C, komplikasi dengan hepatitis C ya, dan sudah terjadi sirosis, pengerasan hati, komplikasi dengan diabetes, juga terjadi komplikasi dengan kanker usus saudara. Kanker ususnya sudah cukup kronis karena pupnya sudah mengeluarkan darah. Dan ketika saya datang bersama teman saya injili dia dan saya katakan, Bapak, dia seorang Kristen, Bapak tidak boleh bimbang dan ragu, karena imanmu yang menyembuhkanmu, imanmu yang menyelamatkanmu, sama seperti ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang berdarah. Tuhan katakan seperti itu. Dan akhirnya ketika didoakan, saudara tahu, ketika didoakan, saya masih ingat, itu Sabtu pukul 12 siang. Keesokan harinya, teman saya katakan kepada saya, keesokan harinya pukul 9 pagi, pengusaha tersebut sudah check out dari rumah sakit saudara. Ini betul-betul luar biasa, kuasa Tuhan dinyatakan. Dia sudah sembuh dari sakitnya saudara. Saya sangat terkejut saya mendengar itu saudara, bahwa Tuhan begitu dahsyat perbuatannya saudara. Apabila kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi dia. Dan setelah itu sekitar tahun 2020, tepatnya di bulan Agustus, saya juga melayani seorang perempuan muslim berusia 45 tahun. Dia jatuh dari kamar mandi dan pingsan saudara. Dan saat itu dia sudah terbaring di ranjang 2 bulan, tidak dapat menggerakkan seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya terjadi satu kelumpuhan.
Dan seorang teman saya meminta saya untuk mendoakannya. Pada saat saya datang mengunjungi perempuan tersebut, saya melihat dia betul-betul seperti seorang bayi yang berusia 1 bulan, saudara. Dia lumpuh total, matanya terbuka, tetapi dia tidak bisa mengenal siapapun. Dia tidak bisa makan. Dia makannya melalui selang, saudara, dari hidung, dan makanan itu harus dijus halus lalu dimasukkan melalui selang. Dia juga tidak mengenal siapapun, dia juga tidak bisa berbicara, dan tangan kanannya lumpuh, saudara, tidak bisa digerakkan sama sekali. Kaki kirinya lumpuh dan telapak kakinya sudah melengkung, saudara, dan tulang sumsumnya semua lumpuh. Dan ketika saya doakan, apa yang terjadi? 2 minggu kemudian, saudara, dia dapat berjalan kembali secara normal, dan dia dapat makan makanan seperti layaknya manusia yang sudah normal. Itu yang terjadi, saudara. Setelah kejadian tersebut, saya banyak mendapat panggilan untuk pelayanan, saudara, dari terutama dari orang-orang Muslim, dan saya dipanggil kurang lebih ada 90 kali lebih. Semuanya orang Muslim yang memanggil saya untuk mendoakan sakit penyakit seperti kanker getah bening, meningitis, ginjal, osteoporosis, dan kanker usus, dan masih banyak penyakit lainnya. Dan semua Tuhan nyatakan mukjizatnya. Saudara, sebelum saya mengakhiri kesaksian saya mau menyampaikan satu pesan yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya sampaikan kepada semua yang menonton channel YouTube ini, untuk semua orang dimanapun berada, bahwa Tuhan katakan bagi orang-orang saat ini, apabila ada terlibat di dalam ilmu perdukunan dan melakukan ritual-ritual seperti yang dukun lakukan, meminta berkat, meminta rezeki untuk karir, mungkin jabatannya, mungkin juga meminta kekayaan melalui satu pesugihan, Tuhan katakan saat ini, cepatlah bertobat, ambil sikap, segera keluar dari lingkaran perdukunan yang mengikat. Dan Tuhan katakan, jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau khawatir. Mungkin saudara mendengar suatu suara intimidasi dalam bentuk apapun. Mungkin saudara juga mendengar kata-kata dari dukun-dukun tersebut yang mungkin mengeluarkan kata-kata yang bersifat membuat saudara menjadi khawatir, takut. Mungkin suara-suara tersebut mengatakan bahwa saudara akan celaka apabila keluar dari lingkaran perdukunan, saudara akan miskin, mungkin saudara akan bangkrut. Dan Tuhan katakan, janganlah takut. Tuhan sanggup mengambil alih seluruhnya. Tuhan sanggup menjaga dan melindungi saudara. Karena Tuhan yang memiliki segalanya. Tuhan yang memiliki berkat itu, saudara. Tuhan katakan, segera ambil sikap, bertobat, dan keluar untuk menyelamatkan keluarga saudara. Karena kutuk keturunan itu akan menjerat kepada keturunan saudara apabila saudara tidak bertobat. Tuhan katakan, segera ambil sikap, keluar. Karena Tuhan katakan, apabila pada saat dipanggil oleh Tuhan, orang tersebut belum melakukan satu pertobatan dan belum diputuskan memakai kekuatan doa melalui nama Yesus dengan cara yang benar, maka orang tersebut tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga, saudara.
Dan Tuhan katakan, segera ambil sikap bertobat, keluar dari lingkaran perdukunan tersebut. Karena Tuhan katakan di dalam Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan artinya Tuhan katakan, sebesar apapun saudara, dosa saudara dan saya, Tuhan sanggup menjadikan putih kembali seperti salju saudara. Karena ketika saudara memohon berkat kepada seorang dukun, saudara tahu berkat-berkat itu dari mana datangnya. Ini yang perlu diketahui oleh saudara. Dukun tersebut tidak memiliki berkat saudara. Berkat-berkat itu dia dapat dari mana? Berkat itu dia mengambilnya adalah dari anak-anak Tuhan saudara. Karena berkat itu yang mempunyainya adalah Tuhan. Dia mempunyai semua berkat-berkat di muka bumi ini. Dia menciptakan alam semesta ini. Semua berkat-berkat itu Tuhan sediakan untuk anak-anaknya. Tetapi mengapa anak-anaknya tidak menerimanya? Karena mungkin anak-anaknya pada saat itu hidupnya suam-suam kuku. Anak-anaknya tidak siap untuk menerima berkat itu. Anak-anaknya tidak hidup di dalam kekudusan. Sehingga iblis memakai dukun-dukun itu untuk mencuri berkat-berkat itu dari anak-anak Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Dengan cara bagaimana saudara dia merebutnya? Dengan cara kelicikannya, dengan cara kecurangannya, dengan memakai ilmu sihir saudara, dengan memakai ilmu hitam. Itulah dunia okultisme. Ini yang perlu diketahui oleh saudara. Dan ini merupakan satu kabar gembira bagi saudara dan saya, bahwa Tuhan minta saya untuk menyampaikan pesan ini. Karena kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat saudara. Janganlah pernah saudara merasa takut untuk mengambil satu sikap, melakukan satu pertobatan. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan apabila saudara betul-betul mau mengakui dan melakukan satu pertobatan di hadapan Tuhan. Dan bagi saudara yang mungkin pernah menikmati kekayaan yang didapat dari ilmu perdukunan, mungkin saudara sudah mendapatkan kekayaan itu dan saudara mungkin berpikir saudara sudah memberikannya sebagian harta saudara kepada fakir miskin, dan juga saudara berikan juga kepada perpuluhan di gereja. Saudara mungkin berpikir antara dosa dan kebaikan yang saudara buat itu sudah seimbang. Dan Tuhan katakan itu tidak bisa. Dan itu adalah nego saudara. Kalau saudara berpikir seperti itu, Tuhan katakan itu adalah nego. Dan terhadap Tuhan tidak dapat negosiasi. Tuhan katakan seperti itu. Jadi segeralah saudara mengambil satu sikap untuk keluar dari lingkaran perdukunan tersebut. Karena Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah bermain-main untuk masalah ini. Dan Tuhan mau saudara menanggapi ini secara serius. Karena Tuhan katakan, kalau apabila saudara ingin bertobat, bertobatlah dengan sungguh-sungguh dan serius. Karena apabila saudara tidak sungguh-sungguh, itu adalah mempermainkan Tuhan, dan itu sangat membahayakan saudara. Demikianlah kesaksian saya.
kiranya dapat menjadi berkat, kekuatan, dan meneguhkan iman kita semua dan juga saudara-saudara di mana berada, juga yang menonton channel YouTube ini. Dan saya mau memberi pesan kepada semua saudara-saudara yang menonton, apabila ada di antara saudara-saudara yang saat ini mungkin mengalami sakit penyakit, yang mungkin sudah berobat kemana-mana dan saat ini belum sembuh, dan juga bagi saudara yang ingin memutuskan ikatan perdukunan yang telah menjerat saudara selama ini, saudara boleh menghubungi saya melalui nomor WhatsApp saya yang tertera di layar ini. Sekian saudara, kesaksian saya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.